Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai, izinkan saya bertanya, apakah kalian tahu persamaan antara saya dengan presentasi ini? Keduanya sama-sama dirancang untuk menarik perhatian kalian semua. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah topik yang luar biasa melalui mind map yang kami buat. Siapa yang bilang cara belajar itu harus membosankan? Dengan mind map ini, kami harap hati dan pikiran kalian bisa terbuka seperti kami yang terbuka untuk berbagi ilmu di hari ini. Jadi, siapkan diri kalian karena perjalanan ini akan semenarik senyummu di saat kamu mendengarkan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal. Secara singkat, pendekatan ordinal adalah suatu pendekatan yang menganggap kepuasan tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi berjenjang dan hanya bisa dibandingkan. Artinya, kepuasan setiap konsumen tidak dapat diukur dengan angka, tetapi hanya dapat diukur dengan peringkat. Misalnya tidak puas, puas, lebih puas, sangat puas, dan seterusnya. Pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa konsumen bersikap rasional, konsisten, dan tidak jenuh dalam membuat pilihan antara berbagai kombinasi barang dan juga jasa. Jadi teman-teman, ada juga ciri-ciri pendekatan ordinal. Yang pertama itu, atau yang ke-1 itu memiliki slope atau kemiringan negatif, yaitu berhubungan indiferensi. Kurva mempertahankan kepuasan yang sama, maka penambahan di satu barang harus diimbangi dengan pengurangan barang lainnya. Yang dua yaitu kembung keordinat. Bentuk kurva kembung didasarkan pada asumsi tingkat substitusi, marginal atau marginal rate of substitution, yang terus berkurang. Nomor 3 itu semakin ke kanan semakin tinggi kepuasannya. Dalam pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan tentang asumsi bahwa konsumen lebih menyukai jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan sedikit. Nomor 4 yaitu sesama indiferensi, kurva tidak saling berpotongan. Sesama kurva IC tidak mungkin saling berpotongan sebab adanya asumsi konsistensi dan transitivity. Berikutnya yaitu ada asumsi dalam pendekatan ordinal. Beberapa asumsi yang harus ada pada pendekatan ordinal yaitu yang pertama rationality. Rationality yaitu konsumen diasumsikan rasional, artinya konsumen memaksimalkan utilitas dengan pendapatan pada harga pasar tertentu dan konsumen dianggap mempunyai pengetahuan sempurna mengenai informasi pasar. Yang kedua yaitu utility adalah bersifat ordinal, yang mana artinya konsumen cukup memberikan ranking atau peringkat kombinasi mana saja yang ia sukai. Dengan demikian konsumen tidak perlu memberikan satuan kepuasan terhadap barang yang dikonsumsi. Yang ketiga yaitu menganut hukum diminishing marginal rate of substitution. Artinya, bila konsumen menaikkan konsumsi barang yang satu akan menyebabkan penurunan konsumsi barang yang lain dan dapat digambarkan dengan kurva indiferen. Yang keempat yaitu total utility, yang diperoleh konsumen tergantung dari jumlah barang yang dikonsumsikan. Secara matematis ditulis U sama dengan F Q1, Q2, Q3 sampai Qn, atau utilities adalah fungsi dari kuantitas barang atau jasa Q1, Q2, Q3 dan seterusnya sampai Qn. Artinya tingkat utilitas atau kepuasan konsumen bergantung pada jumlah berbagai barang atau jasa Q1, Q2, Q3 hingga Qn yang dikonsumsi. Berikutnya yang kelima yaitu bersifat konsisten dan transitivity of choice. Artinya konsumen diasumsikan dalam pilihannya, yaitu jika pada suatu waktu ia memilih kelompok barang A daripada kelompok B, ia tidak akan memilih kelompok barang B daripada kelompok A pada saat yang lain. Asumsi konsistensi dapat ditulis dengan simbol jika A lebih besar daripada B, maka B lebih besar daripada A. Sifat transivitas jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Asumsi ini dapat ditulis dengan simbol jika A lebih besar B dan B lebih besar C, maka A lebih besar daripada C.
Berikutnya masuk pada kurva indifferent seperti telah dibahas sebelumnya. Ahli ekonomi yang mencetuskan ordinal utility approach salah satunya yaitu John R. Hicks. Sebagian besar ahli ekonomi dalam penerapan ordinal utility approach untuk memperjelas ide atau gagasan yang ingin diungkapkan, maka ada pun elemen grafis yang digunakan, salah satunya indifference curve atau kurva kepuasan sama. Kurva indifference yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi seorang konsumen. Pendekatan ini mendasar pada anggapan bahwa konsumen dapat menyusun ranking atau menyatakan bahwa dua barang X dan Y itu barang X lebih disukai daripada barang Y, atau barang X dan Y tidak ada bedanya atau sama-sama suka. Menurut teori ordinal, kegunaan tidak dapat dihitung namun hanya dapat dibandingkan sebagaimana kita menilai sebuah kecantikan atau kepandaian seseorang. Oleh karena itu, untuk menggambarkan kurva kepuasan sama perlu dianggap bahwa seorang konsumen hanya mengonsumsi dua jenis barang. Sebagai contoh, seorang konsumen dalam rangka memaksimumkan kepuasannya membeli atau mengonsumsi bahan makanan dan pakaian dengan berbagai kombinasi seperti pada tabel berikut. Untuk kombinasi A, jumlah pakaiannya 1 dan jumlah makanannya 7. Kombinasi B, jumlah pakaiannya 2, jumlah makanannya 5. Kombinasi C, jumlah pakaiannya 3, jumlah makanannya 4. Dan kombinasi D, jumlah pakaiannya 4 dan jumlah makanannya 3,5. Dalam tabel tersebut terlihat berbagai kombinasi konsumsi pakaian dan makanan. Kombinasi tersebut membuahkan kepuasan yang sama besarnya. Kombinasi A, B, C, dan juga D tersebut kemudian digambarkan ke dalam sebuah grafik yang sumbu horizontalnya mengukur jumlah pakaian, sedangkan sumbu vertikal mengukur jumlah makanan. Bisa dilihat pada kurva tersebut, di mana bidang yang berada di antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal disebut ruang komoditi atau commodity space, dan bentuk grafis kombinasi A hingga D dalam ruang komoditi itulah yang disebut indifference curve. Garis anggaran. Selain kurva indifferent, alat analisis lain yang digunakan dalam pendekatan ordinal adalah garis anggaran atau budget line. Garis anggaran adalah sebuah garis yang menggambarkan berbagai kombinasi barang atau jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan sejumlah pendapatan tertentu. Garis anggaran menunjukkan kendala atau batasan anggaran yang dihadapi oleh konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Seperti halnya ketika membuat kurva kepuasan sama, membuat garis anggaran juga dengan menganggap bahwa konsumen hanya mengonsumsi dua jenis barang, misalnya barang Y dan X. Misalnya, total penghasilan konsumen sebesar M. Dengan uang sebesar M tersebut, konsumen dapat membelanjakan semuanya untuk barang Y, sehingga memperoleh barang sebanyak M per PY, atau membelanjakannya semua untuk barang X, sehingga memperoleh barang sebanyak M per PX, atau bisa juga membelanjakannya untuk berbagai kemungkinan kombinasi Y dan X, seperti yang ditunjukkan oleh garis lurus yang menghubungkan M per PY dan M per PX. Secara sistematis, garis anggaran dapat ditulis sebagai berikut. M sama dengan PY, Y tambah PX, X. PY, Y sama dengan M kurang PX, X. Y sama dengan M per PY kurang PX per PY, X. Garis anggaran tersebut akan berubah apabila terjadi perubahan penghasilan dan atau harga barang. Pengaruh perubahan penghasilan dan harga barang terhadap garis anggaran dapat dijelaskan melalui gambar berikut. Apabila terjadi perubahan harga salah satu barang, maka garis anggaran akan berayun ke atas atau ke bawah. Misal, harga barang X naik, sedangkan harga barang Y dan penghasilan atau M tidak berubah, maka garis anggaran akan berayun ke bawah. Jika harga barang X turun sedangkan harga Y dan penghasilan atau M tidak berubah, maka garis anggaran berayun ke atas. Bisa dilihat pada gambar. Apabila harga barang Y dan X berubah secara proporsional, maka garis anggaran akan bergeser sejajar. Apabila terjadi perubahan penghasilan sedangkan harga barang tidak berubah, maka perubahan garis anggaran akan digambarkan oleh pergeseran sejajar ke bawah atau ke atas. Bergeser ke atas jika terjadi kenaikan penghasilan dan sebaliknya akan bergeser ke bawah jika terjadi penurunan penghasilan.
Efek pendapatan dan efek substitusi. Keunggulan pendekatan kurva kepuasan sama dibanding dengan pendekatan marginal utility adalah bahwa pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta dapat dipecah lebih lanjut menjadi dua, yaitu efek substitusi atau substitution effect dan efek pendapatan atau income effect. Efek substitusi adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli karena penurunan harga barang tersebut setelah dilakukan penyesuaian pendapatan sehingga daya beli real konsumen sama dengan sebelumnya. Sedangkan efek pendapatan adalah kenaikan jumlah barang yang dibeli dari kenaikan pendapatan real akibat penurunan harga barang tersebut. Berikut adalah contoh soal yang soalnya berbunyi, Ibu Ani memiliki anggaran Rp100.000 untuk membeli nasi bungkus dengan lambang X dan minuman dengan lambang Y. Harga satu nasi bungkus adalah Rp10.000 dan harga satu minuman adalah Rp5.000. Soalnya yaitu yang pertama, tuliskan persamaan garis anggaran Ibu Ani. Yang kedua, tentukan titik potong garis anggaran dengan sumbu X dan Y. 3. Asumsikan Ibu Ani memilih kombinasi optimal awal yaitu 5 nasi bungkus dan 10 minuman. Gambarkan kurva indiferen dan garis anggaran pada grafik. 4. Jika harga nasi bungkus turun menjadi Rp8.000, tuliskan persamaan garis anggaran baru dan tunjukkan perubahan dalam grafik. 5. Jelaskan perubahan konsumsi berdasarkan efek substitusi dan efek pendapatan. Oke, jadi diketahui bahwa M sama dengan Rp100.000, Y sama dengan Rp5.000, PX sama dengan Rp10.000. Ditanya persamaan dan titik potong. Rumusnya yaitu PX kali X tambah PY kali Y sama dengan M, yang dimana PX adalah Rp10.000 dikali X tambah PY sama dengan Rp5.000 dikali Y sama dengan 100. Ya, dibagi menjadi 5 yaitu yang 10.000 dibagi 5 sama dengan 2X. 5.000 Y dibagi 5 sama dengan Y. 100.000 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi titik potongnya dengan sumbu sumbu X sama dengan 2X sama dengan 20, X sama dengan 20 bagi 2, X sama dengan 10. Sedangkan dengan sumbu Y yaitu Y sama dengan 20. Garis optimalnya yaitu 5,10 karena 5 nasi bungkus dan 10 minuman. Esai nomor 4 yaitu jika harga nasi bungkus turun menjadi Rp8.000, tuliskan persamaan garis anggaran baru dan tunjukkan perubahan dalam grafik yaitu 8.000X karena perubahan dari nasi bungkus turun tambah 5.000Y sama dengan 100.000 disederhanakan menjadi 8X tambah 5Y sama dengan 100. Dengan sumbu X sama dengan 8X sama dengan 100, X sama dengan 100 per 8, X sama dengan 12,5. Sedangkan dengan sumbu Y, 5Y sama dengan 100, Y sama dengan 100 per 5, Y sama dengan 20. Ini adalah contoh grafik dari persamaan garis anggaran Ibu Ani dan perubahan anggaran baru dari harga nasi bungkus 8.000 berserta gambarkan kurva indiferen dan garis anggaran pada grafik dan perubahan dalam grafik. Untuk soal berikutnya yaitu efek substitusinya adalah ketika harga nasi bungkus turun, nasi bungkus menjadi relatif lebih murah dibandingkan dengan minuman. Oleh karena itu, Ibu Ani cenderung mengganti sebagian konsumsi minuman dengan nasi bungkus. Sedangkan efek pendapatan yaitu penurunan harga nasi bungkus meningkat daya beli Ibu Ani, seolah-olah anggarannya bertambah. Dengan anggarannya yang sama, ia bisa membeli lebih banyak barang. Jika nasi bungkus adalah barang normal, Ibu Ani kemungkinan akan meningkatkan konsumsi nasi bungkus. Jadi kesimpulannya adalah pendekatan ordinal berasumsi bahwa utilitas suatu barang tidak perlu diukur tetapi cukup konsumen mampu urutan tinggi rendahnya utilitas yang diperoleh dari sejumlah barang atau jasa yang dikonsumsi.
Dalam menganalisa tingkat kepuasan, pendekatan ini menggunakan kurva indiferen yang menunjukkan kombinasi atau campuran antar konsumsi dua macam produk yang memberikan tingkat kepuasan yang sama dan garis anggaran yang menunjukkan kombinasi antara dua macam barang yang berbeda yang bisa dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang terbatas. Kepuasan maksimum konsumen atau keseimbangan konsumen dapat diperoleh ketika garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan, sama kurva juga dapat berubah apabila mengalami perubahan pendapatan dan perubahan harga. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan mind map kami dari awal hingga akhir. Kalau boleh jujur, rasanya seperti perjalanan hati yang dimulai dengan rasa penasaran, berakhir dengan rasa kesan yang mendalam. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini tidak hanya memenuhi pikiran kalian, tapi juga menyentuh hati kalian. Karena bagi kami, ilmu yang dibagi itu seperti cinta tidak akan habis, justru semakin bertambah. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan semoga hari kalian seindah senyuman yang kalian berikan untuk hari ini.